Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu dimanapun berada. Jumpa lagi di Ngasep, ngobrol asik seputar pemilu. Kali ini kita mengusung tema Perempuan Berdaya, Demokrasi Berjaya bersama saya Desti Permitasari. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan the one and only perempuan di jajaran pimpinan Bawaslu Kota Magelang. Beliau adalah Ibu Sylvia Ayu Paramita SIP yang juga sekaligus Koordif Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Magelang. Kita sapa sebentar Bu, sahabat Bawaslu yang ada di mana? Boleh Mbak Desti. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu dimanapun para sahabat berada. Ketemu lagi dengan Sri Kandi pengawasan nih dari Bawaslu Kota Magelang, ada Mbak Desti dan juga ketemu saya. Cuman kali ini agak beda ya, kita berkebaya menggunakan pakaian khas nasional untuk perempuan Indonesia. Di bulan ini, bulan spesial, kita tampilkan yang spesial, gitu ya Mbak ya? Iya Bu, jadi tagline kita hari ini dalam rangka untuk memperingati Hari Kartini yang akan berlangsung tanggal 21 April 2026 nanti ya Bu, 2026 nanti. Oke Bu, kita langsung aja Bu. Boleh. Ke topik sesuai tagline kita tadi, Perempuan Berdaya, Demokrasi Berjaya. Ya. Kita sering mengetahui ya Bu, perempuan di pengawasan itu kita dihadapkan oleh berbagai hal yang cukup keras, menjadi tantangan dan sebagainya. Dan dari sisi Bu Sylvia sendiri, kemudian apa yang menjadi motivasi terbesar bagi Bu Sylvia untuk bergelut di bidang pengawasan ini? Serem ya, istilahnya bergelut gitu. Iya, silakan Bu. Oke. Yang menjadi satu keyakinan saya Mbak Desti bahwa sebuah kehidupan demokrasi yang sehat itu harus inklusif. Jadi tidak ada pengecualian di dalamnya, termasuk di dalamnya tidak boleh ada bias gender. Sebagai perempuan, kita memiliki porsi yang sama dan juga hak yang sama untuk terlibat di dalam pembangunan dan pengawalan demokrasi itu sendiri. Itu modal awal yang kemudian membawa saya masuk ke dunia pengawasan. Tapi jauh sebelum itu, di tahun 2004 masih sebagai mahasiswa, aduh jadi ketahuan umurnya ya. Masih muda Bu, masih muda. Jiwanya aja Mbak muda. Terlibat dalam pemantau pemilu, waktu itu dari forum rektor di Universitas Diponegoro. Waktu itu kita dilibatkan, para mahasiswa ini dilibatkan untuk menjadi pengawas. Pemantau pemilu dari forum rektor. Jadi sebagai mahasiswa kita diajak untuk tahu bagaimana sih kondisi lapangan kehidupan demokrasi kita yang sesungguhnya, gitu kan. Di masa itu kita kemudian selain memang diberdayakan gitu, kita juga banyak belajar bahwa demokrasi ini dibutuhkan peran serta dari semua pihak. Tidak cuman KPPS-nya saja, tidak cuman pengawasnya saja, tapi juga semua masyarakat sebagai pemilik hak suara itu juga memiliki peran penting di dalamnya dalam menjaga berjalannya roda demokrasi yang baik dan juga berintegritas. Nah, kembali lagi kenapa kok saya kemudian masuk ke dunia pengawasan padahal saya perempuan, dan dunia pengawasan di pemilu ini identik dengan tekanan, gitu ya. Diawali dari Panwascam Mbak. Sebelum di Bawaslu Kota Magelang, saya ada di Panwascam Kecamatan Magelang Tengah. Di situ saya juga menjadi the one and only perempuan, gitu ya. Waktu itu dengan Pak Fajar dan Pak Aris, saya berada di Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Kemudian ternyata takdir membawa saya ke Bawaslu Kota Magelang, dan di Bawaslu Kota Magelang ini saya tetap istiqomah Mbak di jalur penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, walaupun mungkin ada juga pertanyaan, apa nggak riskan perempuan di divisi yang nantinya akan langsung berhadapan dengan pihak-pihak bersengketa, pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Tapi kemudian dengan mengucap bismillah, alhamdulillah bisa dijalani dengan baik sesuai dengan regulasi, dan jikapun ada kendala, ada tantangan, itu adalah dinamika yang memang wajar terjadi. Dan
ketika kita yakin dulu ya di awal, itu insya Allah bisa terlewati. Menarik sekali ini cerita dari Bu Sylvia. Ini long story ya Bu. Ternyata long story short ya. Ya, long story. Ternyata ada historinya Bu Sylvia diawali dengan terjun sebagai Panwascam di divisi yang Betul. saat ini dilanjutkan ya Bu? Iya. Sebagai sekarang Koordif penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Iya. Dan tadi juga disampaikan bahwa demokrasi itu tidak memandang gender pengawasannya ya. Kita harus secara berani terjun di sana karena pada utamanya kita di sini untuk memperjuangkan keadilan itu sendiri. Betul. dari tegaknya demokrasi. Bu. Lalu menurut Bu Sylvia, apa yang kemudian membedakan dengan keberadaan perempuan ini? Pendekatan seperti apa Bu yang kemudian membedakan? Pengawas perempuan yang saat ini sudah mulai banyak ya Mbak ya, mendobrak sekat-sekat bahwa perempuan itu dibatasi oleh hal A, B, C gitu. Tapi kehadiran perempuan di dunia pengawasan itu justru kalau dari sependek yang saya lihat, dia lebih mengedepankan komunikasi persuasif. Dan juga dia lebih humanis gitu ya Mbak ya, dalam melakukan komunikasi, dalam melakukan pendekatan, sekalipun yang ada di hadapannya itu adalah pihak yang dalam tensi tinggi, bersengketa misalnya, atau pihak-pihak yang kemudian melakukan sebuah pelanggaran tapi defensif. Jadi kehadiran perempuan ini justru bisa meredam, biasanya begitu ya, bisa meredam tensi yang tadinya tinggi, itu bisa perlahan menurun, kemudian pelanggaran yang terjadi itu bisa dilakukan penanganan sebagaimana mestinya, dan sengketa yang terjadi seperti yang lalu di Pilkada, itu ada sengketa antar peserta, alhamdulillah bisa didapat kesepakatan sehingga bisa selesai dalam satu kali pertemuan mediasi gitu Mbak. Kadang memang perempuan ini dianggap sebagai individu yang lebih mengutamakan perasaan dibanding logika, betul gitu ya. Tapi terkadang perasaan ini juga dibutuhkan Mbak dalam momen tertentu gitu, karena kalau kaku ketemu kaku, batu ketemu batu, hancur yang ada gitu ya. Kita hadir dengan jiwa sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, bukan untuk menunjukkan kelemahan, tapi justru kita untuk merangkul pihak-pihak yang ada dengan tidak meninggalkan regulasi yang ada begitu. Berarti peran perempuan di sisi pengawasan itu memberikan keindahan seperti itu ya Bu sebenarnya, karena kita seperti bunga Mbak yang ada di sini. Oh iya, kita memberikan komunikasi yang cukup persuasif gitu. Betul. Dimana dalam situasi yang terberat pun kita mencoba menggunakan perasaan sebagai media supaya hal yang keras itu bisa menjadi lunak gitu. Iya, betul. Yang menjadi pegangan kita adalah regulasi, tapi kadang kita sebagai perempuan itu kemudian sebelum bertindak, sebelum melakukan sebuah proses penanganan pelanggaran kah atau penyelesaian sengketa kah, itu kita coba menelaah dulu. Tidak hanya menelaah terkait dengan syarat formal, syarat material, cuman kita juga mencoba melihat karakter dari masing-masing pihak. Tindakan seperti apa, langkah seperti apa yang sebaiknya kita ambil ketika pihak itu kok ternyata keras, kemudian defensif. Ketika kita langsung maju kayak mau maju perang gitu ya, yang ada yang di sana lebih defensif lagi, jadi malah kurang baik gitu kan. Jadi ada sisi nilai yang berbeda ketika perempuan kemudian bisa terjun di dunia pengawasan. Ya mungkin fokusnya adalah di sini dengan adanya regulasi perempuan di dalamnya itu memberikan perbedaan yang cukup signifikan gitu. Betul. Ya Bu. Jadi ada syarat keterpenuhan 30% perempuan gitu ya, baik dunia politik kemudian juga di penyelenggara pemilu, itu satu hal yang bagus. Perempuan dipaksa untuk berdaya, saya bilang gitu ya. Perempuan dipaksa untuk hadir, perempuan dipaksa untuk kemudian in charge di bidang-bidang tertentu, karena memang kehadiran perempuan itu dibutuhkan bukan hanya sebagai hiasan, bukan hanya sebagai kembang, pelengkap, tidak seperti itu, tapi dia memiliki peran di mana dia berada, dan peran itu krusial.
peran wanita sangat krusial di Iya. dalam pengawasan. Di perannya itu Bu, menurut Bu Sylvia, mungkin selama ini ketika terjun di dunia pengawasan, apa kemudian tantangan terberat yang pernah dihadapi dalam penegakan demokrasi, mungkin khususnya di wilayah Kota Magelang itu sendiri Bu? Baik, untuk tantangan terberat yang saya rasa mungkin sependek saya ada di dunia pengawasan ini dirasakan, itu terkadang muncul intimidasi, dan tidak jarang intimidasi ini justru dilakukan karena melihat bahwa kita perempuan yang akan mudah under pressure gitu ya, akan sangat terpengaruh dengan tekanan secara psikologis. Tapi hal-hal seperti itu yang kemudian justru menjadi tantangan buat kita, bahwa kita hadir itu untuk kemudian membawa sebuah perubahan. Kita hadir untuk membawa sebuah pengaruh yang positif. Ketika kita dihadapkan pada pihak-pihak yang meng-underestimate atau memandang minor kehadiran perempuan, bisa apa toh perempuan gitu. Kadang ya, kamu tuh apa mampunya? Selain hanya untuk keterpenuhan 30%. Itu yang harus kita buktikan, bahwa pengawas perempuan hadir itu selain dia memang berdaya, dia juga capable di dalamnya, berkapabilitas untuk menegakkan hukum pemilu. Gitu. Nah, cara mengatasinya adalah dengan berpegang pada regulasi. Jadi takut itu tidak ada, tapi berani itu bukan berarti tanpa rasa takut sama sekali gitu ya. Kita nggak boleh ada rasa takut ketika menghadapi sebuah penanganan pelanggaran atau penyelesaian sengketa. Tapi yang kita lakukan adalah kita memegang teguh regulasi yang ada dan bertindak adil. Karena sekali saja kita bertindak tidak adil, itu integritas kita akan sangat dipertanyakan. Jadi dalam kondisi kita disepelekan, kita tuh harus membuktikan bahwa perempuan juga bisa berdaya, terutama di hal pengawasan. Betul, termasuk juga dalam penguasaan regulasi Mbak Desti. Iya. Jadi nggak ada perbedaan penguasaan regulasi ini antara pengawas laki-laki dan pengawas perempuan. Semuanya sama, karena apa yang kita dapatkan dari Bawaslu Provinsi, dari Bawaslu RI kan sama. Binteknya sama, materinya sama, kemudian detail regulasi yang dipegang sama gitu kan. Makanya ketika kita ingin dianggap sama, kehadiran kita diperlakukan sama, kemudian tidak ada pandangan minor, kita pantaskan dulu untuk perempuan ini kemudian dipandang sama dengan yang lain, termasuk di dalamnya adalah itu tadi, penguasaan regulasi dan implementasinya. Jadi berpatok pada regulasi ya Bu. Kita Itu juga kunci utamanya, Mbak. menjadikan itu pegangan dalam kemudian menerapkan sebagai dasar bergerak kita, mengimplementasikan. Itu kan sebagai ajang pembuktian bahwa perempuan itu juga mau diakui, dia juga harus menunjukkan itu. Betul. Ya. Tidak hanya ada rasa ingin saja, tetapi membuktikan. Harus ada kerja nyata untuk kemudian sebagai bukti, gitu kan. Angan-angan itu awal, cita-cita. Tapi ada proses yang merupakan usaha untuk merealisasikan angan-angan itu kan gitu. Awal masuk di Bawaslu mungkin karena saya tidak ada masa-masa penyesuaian. Misalnya sebelumnya saya di pemantau atau saya kerja di NGO atau apapun itu yang berkaitan dengan pemilu. Kebetulan sebelum di Bawaslu itu kan memang bidangnya sangat lain gitu kan. Menjadi tantangan di awal ketika seorang ibu, seorang istri, dan juga dengan usia yang tidak lagi muda, itu kemudian mendalami regulasi terkait dengan pemilu. Kita harus tahu secara rigid, apalagi divisi yang saya ampu, ini adalah divisi yang nggak bisa lepas dari Perbawaslu, dari PKPU. Padahal regulasi itu kan dinamis ya Mbak. Nah itu yang tantangannya tuh di situ juga. Jadi tantangannya kita bagaimana peran kita di rumah itu bisa berjalan dengan baik, sementara peran baru kita
di dunia pengawasan ini juga harus berjalan dengan baik, karena itu sudah jadi komitmen kan. Ketika kita memilih untuk masuk menjadi seorang pengawas, tantangannya adalah kuasai apa yang kemudian menjadi bidangmu di situ. Cukup menarik ya Bu, tadi cukup memberikan kejelasan ya apa sebenarnya yang menjadi tantangan, lalu bagaimana sebenarnya perempuan itu harus menyikapi tantangan yang ada. Tadi ada sedikit hal yang saya notice dari apa yang disampaikan oleh Bu Sylvia ya, kaitannya dengan keberadaan calon legislatif perempuan dan juga calon dan pemilih perempuan. Kita melihat bahwa dalam berbagai sisi kita itu mengalami diskriminasi, baik itu di sudut politik, sebagai perempuan kita dianggap kadang diremehkan, dianggap tidak menjadi garda terdepan lah, tidak utama. Di legislatif juga dengan adanya kuota sebenarnya diberikan kesempatan, tapi mungkin belum banyak yang bisa menggunakan kesempatan itu. Bagi Bu Sylvia sendiri, bagaimana seharusnya kita kemudian bangkit dari situasi diskriminasi yang ada? Perasaan setara, Mbak, tanamkan dalam diri setiap perempuan itu bahwa kita setara dengan tidak meninggalkan hak dan kewajiban sebagai istri, mungkin kalau bagi yang sudah menikah, kemudian sebagai ibu jika sudah berputra. Tapi di sini kita berbicara tentang dunia politik, tentang dunia demokrasi, bahwa hak setiap orang itu tidak ada pembedaan berdasarkan gender, pendidikan, tidak ada pembedaan berdasarkan dengan dari keluarga mana kamu berasal, misalnya begitu ya. Untuk menjadi wakil rakyat, misalnya syarat utama adalah SMA, gitu ya, lulus SMA. Jadi semua laki-laki dan perempuan yang memiliki jasa SMA itu memiliki hak untuk kemudian berperan serta aktif menjadi calon untuk dipilih. Jadi yang membedakan nantinya adalah syarat-syaratnya saja. Tapi hak-hak yang melekat pada masing-masing orang itu sama, itu bagi calon anggota dewan. Dan untuk mencegah adanya diskriminasi maupun tekanan, dari Bawaslu juga kita sebetulnya melakukan pengawasan melekat dalam setiap tahapan pemilu yang ada, termasuk di dalamnya kampanye. Kita melakukan pengawasan secara langsung ya. Kalau untuk kampanye itu kita hadir, kita mengawasi, jangan sampai kemudian ada kandidat, ada calon dari perwakilan kaum perempuan yang kemudian nuwun sewu maaf dilecehkan. Jangan sampai ada yang kemudian mendapat intimidasi karena dia perempuan, atau mungkin dia tidak mendapatkan porsi yang sama dalam menyampaikan visi misinya karena alasan perempuan juga. Jadi perlakuan adil dan sama itu juga menjadi poin-poin yang kemudian kita jaga. Sementara kalau untuk pemilih, Bawaslu Kota Magelang utamanya di masa-masa pos elektoral ini kita menggandeng organisasi dan juga kelompok-kelompok perempuan untuk menjadi pengawas partisipatif. Jadi selain kita mengedukasi kepada para perempuan ini untuk menggunakan hak pilihnya untuk menjadi subjek bagi dirinya sendiri dan jangan mau hanya menjadi objek gitu ya. Dia juga kita ajak untuk menjadi pengawas di lingkungan terkecil, di rumah tinggalnya, sekitarnya, di keluarganya, untuk menyampaikan edukasi politik kepada putra-putranya, kepada keluarganya, bahwa hal-hal ini adalah yang dilarang di dalam pemilu, hal yang disarankan dalam pemilu, kemudian juga menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, tidak mengiyakan tawaran politik uang, kemudian juga terkait dengan hal-hal yang kita dorong untuk berdaya, gitu. Bahwa perempuan walaupun dia ibu rumah tangga sekalipun, dia tetap bisa berdaya dengan caranya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berdaya bagi seorang perempuan. Bu, jadi dalam upaya kita sebenarnya untuk tidak membiarkan diskriminasi itu terus berlanjut, sebenarnya sudah banyak hal yang dilakukan. Banyak hal dilakukan. Tapi
kenapa mungkin hal ini masih tetap dirasakan, Bu? Jadi situasi diskriminasinya itu masih tetap terasa bagi sebagian pihak. Kalau dari sudut pandang Bu Sylvie seperti apa? Tidak bisa menyalahkan satu pihak untuk hal tersebut. Jadi ketika sebuah diskriminasi ini tetap berjalan, yang pertama pasti ada pelakunya. Pelaku yang selalu melakukan diskriminatif. Jadi di mindsetnya itu memang ada diskriminasi. Kita diminta untuk selalu adil dari dalam pikiran, betul ya Mbak ya? Iya. Jadi sikap adil itu dimulai dari dalam pikiran. Tapi ketika di pikiran kita itu sudah terbentuk mindset bahwa perempuan itu beda dengan laki-laki. Perempuan itu ada keterbatasan. Perempuan itu ada hal-hal yang tidak boleh dilampaui. Ada mindset bagi sebagian orang bahwa seorang perempuan itu tidak boleh lebih sukses dari pasangannya. Seorang perempuan pendidikannya tidak boleh lebih tinggi dari pasangannya. Itu mindset yang menyesatkan kalau saya bilang. Karena jika pasangan kita suportif, maka akan mendukung kita dalam berkembang. Selama itu masih dalam koridor positif ya. Iya. Nah, kemudian pihak kedua adalah pihak perempuan itu sendiri. Ketika dia tidak mau merubah mindsetnya dan menerima begitu saja diskriminasi dan perlakuan berbeda, maka tidak akan berubah kondisinya. Jadi monggo kita sebagai perempuan nih, saya ngajak sebagai sesama perempuan untuk kita membuka wawasan kita bahwa perempuan itu memiliki peluang yang sama saat ini. Kita memiliki peluang yang sama untuk maju dan berkembang sama seperti laki-laki. Utamanya saat ini kita berbicara di dunia politik. Kita buka mata kita buka telinga kita, melihat dan mendengar perkembangan politik dan demokrasi yang ada utamanya di negara kita dan juga di kota kita Magelang. Karena kita beruntung berada di tengah-tengah Pulau Jawa ini, dan dibilang kota besar bukan, tapi kota yang kecil dan terbelakang juga tidak. Kita adalah kota yang berkembang di mana peluang untuk perempuan berdaya ini terbuka sekali, terbuka lebar Mbak. Banyak organisasi yang kemudian bisa kita terlibat di dalamnya, semisal PKK. Beberapa waktu yang lalu Bawaslu sempat audiensi dengan Ketua PKK Kota Magelang dan kita sedang menjajaki kemungkinan untuk bekerja sama. Jadi harapan kita adalah ke depannya organisasi-organisasi perempuan yang ada di Kota Magelang ini bisa kita ajak untuk bergandengan tangan. Salah satunya terkait dengan pemberdayaan perempuan di dunia demokrasi dan politik gitu Mbak. Jadi biar nggak lagi ada yang merasa inferior, merasa rendah diri, karena haknya sama semuanya. Bawaslu sudah melakukan cukup banyak upaya ya Bu, dan kita juga memiliki harapan yang tinggi bahwa masyarakat di Kota Magelang khususnya perempuannya itu memang memiliki kemampuan juga untuk berkembang, untuk mau kemudian bersama-sama melakukan pengawasan, karena tidak hanya menjadi objek saja tapi juga subjek yang mengawasi seperti itu. Dan di sisi lain Bu, kita tetap menghadapi fenomena-fenomena yang terjadi selama tahapan pemilu. Ya kita sering dengar dengan kata serangan fajar, itu kan sebuah istilah di mana adanya kegiatan money politik tertentu. Dan seringkali mereka itu menyasar kaum yang kita sebut perempuan tadi, ya kan, perempuan seringkali menjadi sasaran utama untuk adanya akses money politik di dalamnya. Kemudian bagi Bu Sylvie sendiri, strategi apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai kita bagian dari pengawas pemilu yang bisa membuat masyarakat itu kemudian tersadar, khususnya perempuan? Melanjutkan tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kita sudah pernah audiensi dengan Ketua PKK, kemudian kita juga sudah bertemu dengan GOW, Gabungan Organisasi Wanita Kota Magelang, kemudian bertemu juga dengan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Magelang, dan satu lagi adalah Bayangkari, dengan Bayangkari Polres Magelang Kota. Itu adalah bentuk-bentuk usaha dari Bawaslu untuk menggandeng organisasi perempuan.
alasan utamanya adalah perempuan atau seorang ibu ini adalah madrasah pertama bagi putra-putrinya. Kita ingin bahwa generasi muda di Kota Magelang ini kemudian dididik, dibesarkan oleh ibu yang memang memiliki bekal terkait dengan hal-hal yang memang seharusnya disampaikan. Jadi anak-anak yang bisa kita ibaratkan sebagai kertas kosong ini, hal pertama yang dituliskan di dalamnya terkait dengan kepemiluan, terkait dengan demokrasi, terkait dengan politik, itu adalah hal-hal yang benar. Jangan sampai kemudian hal-hal yang tadi saya sebutkan itu, informasi pertamanya didapat dari luar. Bisa dari gadgetnya, bisa dari lingkungannya. Karena jika informasi pertama yang diterima itu adalah informasi yang sesat, terkait dengan hoax, terkait dengan black campaign, nah maka mindset yang terbentuk pun adalah mindset yang kurang baik jadinya. Makanya bentuk antisipasi yang bisa kita lakukan, bentuk proteksinya gitu untuk anak-anak itu adalah dengan cara kita menggandeng ibu-ibunya dulu, ibu-ibunya yang kita gandeng untuk kemudian nanti menyampaikan pada putra-putrinya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengajak ibu-ibu ini menjadi pengawas partisipatif. Karena keterbatasan SDM yang ada di Bawaslu secara menyeluruh gitu kan, untuk mengawasi setiap lokasi jelas tidak mungkin dengan SDM yang ada. Makanya kita perlu keterlibatan dari semua pihak, termasuk juga para ibu, ini untuk menjadi pengawas, menjadi perpanjangan tangan Bawaslu untuk bisa melakukan pengawasan di setiap tahapan. Contohnya saat ini kita baru mengawasi PDPB ya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Itu menyangkut hak suara, betul ya. Ketika seorang menginjak usia 17 tahun, ketika seseorang itu pensiun dari TNI atau Polri, itu otomatis dia yang semula tidak memiliki hak suara, kemudian dia mendapatkan hak suaranya. Atau sebaliknya, orang-orang atau anak-anak muda yang kemudian masuk menjadi TNI, Polri, yang tadinya dia memiliki hak suara, kemudian dia hilang hak suaranya. Hal-hal seperti itu yang kemudian kita, kalau hanya Bawaslu saja yang melakukan pengawasan, itu jelas akan keteteran. Walaupun Kota Magelang ini sebetulnya hanya kecil ya Mbak, 3 kecamatan saja, tapi ternyata pada prakteknya, kalau kita mengandalkan SDM Bawaslu saja nggak bisa. Jadi kita memang membutuhkan peran serta dari semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan yang ada di Kota Magelang ini. Baik Bu Silvi, kita ini kan ada di wilayah Kota Magelang, di mana Kota Magelang itu sudah berusia cukup tua Bu, ada 1120 tahun. Lah di sini sebagai seorang pengawas, apa harapan Bu Silvi kemudian yang dapat disampaikan untuk kemajuan demokrasi di wilayah Kota Magelang tercinta ini Bu? Iya, sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun dulu untuk Kota Magelang. Kemarin juga sudah ada gerebek getuk gitu ya dari Pak Ketua kita, juga mendapat undangan untuk hadir menyaksikan kemeriahannya. Harapan saya secara pribadi dan juga secara lembaga, semoga Kota Magelang ini ke depan semakin matang dalam berdemokrasi gitu kan. Dalam setiap proses pemilihan, baik itu pemilihan RT, RW, kalau untuk wali kota kan masih sekian tahun lagi ke depan, itu bisa mempraktekkan kehidupan demokrasi yang bisa memfasilitasi suara-suara dari warganya. Kemudian melakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kan nggak harus di tingkat wali kota dan wakil wali kota saja, tapi ada pemilihan RT, RW, atau ketua lingkungan, kayak gitu. Nah, harapan saya itu Mbak, Kota Magelang, warganya bisa berdemokrasi dengan lebih matang. Sesuai dengan usianya yang sudah masuk usia matang nih, 1120 tahun.
harapan yang sangat mulia sekali, Bu. Tapi kalau kita gali lagi nih, Bu, kemudian bagaimana caranya agar masyarakat di Magelang ini mau tergabung sebagai bagian dari pengawas partisipatif, Bu? Memahami bahwa demokrasi itu bukan hanya milik KPU dan Bawaslu saja sebagai penyelenggara pemilu, tapi peran serta aktif dari semua lapisan masyarakat dan juga semua elemen, baik itu dari pemerintahan, generasi muda, pelajar, mahasiswa, akademisi, gitu kan, menyadari bahwa masing-masing ini memiliki peran sendiri-sendiri dan memiliki hak yang sama juga untuk menjadi pengawas partisipatif. Semakin banyak yang berpartisipasi akan semakin terawasi dengan baiklah kehidupan demokrasi itu. Makanya dalam setiap kesempatan kita selalu mengajak kepada kelompok atau organisasi yang kita temui untuk ayo monggo kita ajak semua anggotanya tanpa kecuali untuk menjadi pengawas partisipatif. Bukan buat Bawaslu, bukan buat KPU, bukan buat Pak Presiden, bukan buat Pak Wali Kota, tapi untuk kehidupan demokrasi yang lebih baik, khususnya di Kota Magelang. Gitu, Mbak. Jadi itu tadi adalah bagian dari harapan Bu Silvi sebagai pengawas ya, mewakili mungkin Bawaslu Kota Magelang, di mana harapannya untuk Kota Magelang nanti akan semakin berkembang, masyarakatnya juga semakin partisipatif dalam hal pengawasan. Dan kita juga berharap ya Bu bahwa di sini masyarakat semakin mau berkontribusi, Bu. Berkontribusi untuk bagaimana mereka mau terlibat, tidak hanya sebagai pemilih gitu Bu yang pasif, tapi mereka juga mau terlibat di dunia kepemiluan di sisi yang lain, mungkin sebagai pemantau, mungkin sebagai penyelenggara. Jadinya mereka aktif berperan seperti itu ya Bu. Betul, Mbak. Jadi saya tarik sedikit kesimpulan Ibu. Tadi kan perempuan di keluarganya mereka bisa menjadi jembatan tersampaikan informasi untuk mengatasi tadi tantangan-tantangan dalam pemilu seperti adanya hoax, money politik, dan mereka juga bisa digerakkan dalam hal pengawasan seperti itu ya Bu. Tapi bagaimana jika ada yang bertanya seperti ini Bu? Tidak semua wanita itu bisa berperan seperti Bu Silvi seperti itu. Mereka bisa berperan sebagai pengawas, tapi di sisi lain juga bisa berperan sebagai ibu dan istri di rumah. Bagaimana kemudian seharusnya ini diseimbangkan supaya memang selaras seperti itu Bu Silvi? Iya. Ketika kita mengajak seseorang menjadi pengawas partisipatif, dalam hal ini seorang ibu gitu kan, utamanya yang harus laksanakan lebih dulu kan tugas utamanya adalah sebagai ibu dan istri di rumah gitu kan. Itu untuk pengawas partisipatif. Jadi dalam masa-masa kesehariannya yang dia tidak sedang menjalankan tugas pokoknya, beliau bisa membantu Bawaslu menjadi pengawas partisipatif. Tapi kalau ketika kita sudah memutuskan untuk terjun dalam dunia kepengawasan, misalnya seperti saya, seperti Mbak Desti juga, karena staf juga masuk pengawas kan ya Mbak. Iya. Balancing, keseimbangan, proporsional, itu adalah hal yang bisa nggak jadi teori tapi kemudian dipraktekkan. Kapan ketika kita di rumah itu kita harus hadir sepenuhnya untuk pasangan, untuk suami, untuk anak-anak. Dan ketika kita ada di kantor maka kita harus merubah mindset. Jadi mode A itu adalah mode ibu dan istri di rumah, mode B adalah mode pengawas di kantor. Itu hal yang kemudian kita harus tahu kapan pengaktifan mode itu gitu ya. Jangan sampai ketika kita di rumah kita mode pengawas, yang ada anaknya dicecer terus nanti. Anak-anak nanti malah nggak betah di rumah kan. Ini kenapa ibuku kok jadi begini? Tapi ketika kita di dunia pengawasan, jangan juga jiwa seorang ibu ini utuh dibawa gitu. Yang ada nanti pelanggar akan terus melanggar karena nggak apa-apa, ibunya baik hati, lembut gitu. Jadi tahu bagaimana harus bersikap dan di mana gitu. Semuanya harus berjalan, tidak boleh ada yang ditelantarkan. Bu, jadi
situasi di mana kita berada, kita harus bisa menempatkan diri sebagai Betul. perempuan ya. Tidak ada lagi stigma bahwa perempuan itu tidak bisa mengawasi, Iya. tapi bagaimana dia tetap bisa menjalankan peranannya di tempatnya masing-masing seperti itu, Bu. Kalau menyeimbangkan itu sebenarnya memang tidak mudah ya, Bu. Betul. Tapi bukan Teorinya berarti- kayaknya iya. gampang, Mbak. Tapi ketika terjun praktek, apalagi kalau di masa-masa tahapan padat itu ya, mungkin saya akan lebih banyak di luar kota maksudnya, daripada di rumah. Ini bagaimana kita mengkondisikan yang ada di rumah, memberi pemahaman dan juga menjelaskan dengan bahasa yang sesederhana mungkin karena kepada anak-anak ya. Kenapa ibuku nggak pernah ada di rumah gitu? Kenapa ibuku pas jelang pemilu itu malam-malam keluar, nginep di kantor misalnya gitu. Nah itu hal yang menjadi PR bagi kita untuk bisa menjelaskan bahwa ibunya sedang menjalankan tugas. Bahwa kewajiban yang saat ini sedang dijalankan itu tetap harus berjalan, tapi kakak, adik yang di rumah juga tetap ada dalam perhatian ibu walaupun sambil dimonitor, sambil bekerja. Ya, gitu. jadi hal ini bukan menjadi batasan ya Bu, Iya. bahwa kita sebagai wanita yang akan menjadi istri, menjadi seorang ibu itu bukan suatu batasan untuk kita tetap bisa berkarya di luar dan tetap secara teguh melakukan pengawasan untuk tegaknya demokrasi seperti itu ya Bu. Tepat sekali Mbak Desti. Sedikit saran Bu, berikan pesan mungkin untuk teman-teman perempuan muda khususnya yang ada di wilayah Kota Magelang, bagaimana kemudian mereka bisa berkontribusi di bidang pengawasan Bu. Oke. Jadi jangan jadikan politik ini sebagai suatu hal yang menakutkan. Sebagai perempuan, saya mengajak kepada semua perempuan yang ada di Kota Magelang ini untuk berdaya, untuk menjadi subjek dari dirinya. Cara tersimpel menjadi subjek adalah panjenengan punya hak penuh terhadap suara yang dimiliki. One man, one vote. Satu suara yang Anda miliki itu menentukan masa depan kita. Jangan pernah tergiur dengan politik uang karena apa yang Anda terima itu mempertaruhkan masa depan yang akan kita jajaki nantinya. Gitu Mbak. Baik Bu, terima kasih sekali Bu Sama-sama. Sylvie atas waktunya. Kita sudah banyak berbincang, sudah banyak menguatkan warga Magelang khususnya perempuan untuk bagaimana mereka bisa menunjukkan diri sebagai seorang pengawas, bagaimana mereka bisa mengantisipasi apabila ada di situasi di mana masalah-masalah politik di sekitarnya itu terjadi, hoax ataupun money politik dan sebagainya yang menjerumuskan mereka. Banyak sekali informasi yang sudah disampaikan Bu Sylvia selaku anggota Bawaslu Kota Magelang. Sangat informatif Bu, terima kasih banyak. Iya. Semoga informasinya bisa tersampaikan, membangun Amin. keinginan mereka untuk bisa menjadi bagian dari pengawas pemilu. Baik sahabat Bawaslu dimanapun berada, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menyaksikan podcast kita pada kesempatan ini. Jangan lupa untuk selalu dukung Bawaslu Kota Magelang dengan mengikuti media sosialnya dan juga like serta share video ini supaya memberikan kemanfaatan untuk semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next podcast selanjutnya. Dadah.